Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kami di teknologi konservasi sumber daya lahan. Oke, kali ini kita akan membahas tentang erosivitas. Oke, sebelumnya erosi ya. Erosi itu dipengaruhi oleh beberapa hal, yaitu iklim, tanah, topografi atau bentuk wilayah, kemudian vegetasi penutup tanah dan manusia. Oke. Ini ada rumus fungsi dari erosi ya, di mana erosi ini akan dipengaruhi oleh erosivitas dan erodibilitas ya. Oke. Erosivitas sendiri itu adalah kekuatan hujan yang berpotensi menimbulkan erosi. Nah, ini sedikit berbeda dengan erodibilitas, yaitu kepekaan tanah ya, yang dapat menimbulkan erosi. Oke. Jadi bisa dibedakan, erosivitas ini berkenaan dengan hujan dan erodibilitas adalah sifat tanah yang mampu menimbulkan erosi. Nah, erosivitas ya, ini merupakan fungsi dari intensitas dan durasi hujan, massa, diameter, dan kecepatan air hujan. Menurut Buffer tahun 89. Nah, di mana faktor-faktor tersebut dapat dijadikan sebuah rumusan fungsi, di mana jumlah erosi ya ton per hektar per tahun itu merupakan fungsi dari C ya. C itu faktor iklim ya. Kemudian S faktor tanah, V faktor vegetasi, dan T adalah faktor topografi, dan yang terakhir adalah H adalah faktor dari tindakan manusia. Nah, berkenaan dengan faktor iklim ya, faktor iklim ini berperan dalam terjadinya erosi. Ini meliputi jumlah hujan, intensitas hujan, durasi atau lama terjadi hujan, dan distribusi hujan ya. Oke, untuk jumlah hujan ya, jumlah hujan ini berarti bagaimana hujan itu dia terukur ya, berapa banyaknya hujan itu biasa dia dihitung dalam satuan milimeter ya atau sentimeter. Kemudian jumlah hujan ini pasti ada kenaannya dengan waktu ya. Jadi kadang-kadang Anda pernah dengar begitu, jumlah hujan itu milimeter per hari, per tahun, dan lain sebagainya, atau per bulan ya gitu. Nah, jumlah hujan ini biasa dilakukan perhitungan itu melalui sebuah alat, yaitu alatnya disebut dengan alat penakar hujan ya. Ya, nah, secara otomatis itu disebut dengan Gauss ya. Automatic Rain Gauss ya. Oke, di Indonesia curah hujan tahunannya itu bisa lebih dari 1.500 mm. Gitu ya. 1.500 mm ini rata-rata adalah dari barat sampai timur Indonesia. Nah, namun demikian ya, sebaran hujan per bulannya itu tentu saja berbeda, tidak sama. Nah, ini adalah tabel keadaan curah hujan terhadap intensitas curah hujan. Oke. Nah, hujan ya dilihat dari banyaknya yang jatuh, volume yang jatuh, kemudian dikaitkan dan waktunya itu, jadi kita bisa mengetahui hujan ini kategori ringan ataupun lebat ya. Jadi di sini contohnya kalau sangat ringan ya, ketika dia 1 mm per jam ya, ini
dia berarti merupakan hujan yang sangat ringan. Nah, ketika dia itu kurang dari 5 mm per hari ya, 24 jam, itu juga termasuk hujan yang sangat ringan. Jadi tergantung dari melihatnya ya, dari per jam atau per hari atau per 24 jam gitu. Nah, untuk yang sangat lebat itu dipatok di lebih dari 20 mm per jam dan 100 mm per 24 jam atau per hari. Oke, ini ada rumusan lagi ya, menurut Parson 43 dan Smith 58 ini ada yang disebut dengan KE. KE itu adalah energi kinetik hujan ya. Energi kinetik hujan ini adalah dia dirumuskan sebagai berikut, yaitu 11,87 ini adalah nilai absolut ditambah 8,73 nilai absolut juga log 10 kali I ya. 10 I ya. 10 I itu I-nya apa? I adalah intensitas hujan. Oke. Ya. Nah, kemudian KE ini ya, energi kinetik hujan ini dapat diperkirakan pada periode waktu yang tertentu ya. Jadi kita harus tahu tentang bagaimana hujan ini ya. Hujan ini ada dan seberapa besar potensinya pada kita lihat dari energi kinetik hujannya. Nah, ini ada tabel 2 tentang hubungan intensitas hujan dengan kehilangan tanah ya. Jadi ketika terjadi kehilangan tanah, ini pasti ada beberapa faktornya. Kalau di sini kita bicara dengan erosivitas, berarti faktornya adalah hujan ya. Ini ada Morgan 86 ya. Jadi contohnya ya ini 0 sampai 25,4 mm per jam ya. Dimana jumlah kejadian hujannya itu sampai 40 kali ya. Itu biasanya terjadi kehilangan ya. Terjadi kehilangan tanah ya atau erosi itu 0,37 kg per meter persegi. Nah, ini ada beberapa kelasnya sampai kelas yang paling berat itu ketika jumlah intensitas hujannya itu di 177,9 mm per jam sampai 254 mm per jam ya, dengan jumlah kejadiannya hanya satu kali ya, walaupun satu kali jadi dia intensitasnya lama begitu ya, namun volumenya juga banyak. Nah, ini berbahaya. Ini bisa jadi kehilangan tanahnya ini di 4,79 kg per meter persegi ya. 4 kilo per meter persegi ini cukup banyak sekali ya. Nah, untuk jadi ada nilai erosi potensial ya. Ya, ini hubungannya dengan erosivitas ya. Jadi disebut dengan I30 ya. Apa sih maksudnya I30 ya? Indeks erosi ya. 30 ini maksudnya adalah dia disebabkan ya. Dia disebabkan pertama dan mendasar adalah energi kinetik dalam 30 menit ini ya, menjadikan indikator untuk hujan tropis pada intensitas yang tinggi. Oke. Nah, jadi bisa dilihat bahwa jumlah dan kedalaman hujan ya, intensitas hujan dan lamanya hujan ini akan berimbas pada potensi erosi ya.
Nah, inilah yang disebut dengan erosi. Ya, kemudian kita lanjut lagi ke durasi hujan ya. Durasi hujan atau lamanya hujan ini ya terjadi pada satu hari atau 24 jam, satu minggu, satu musim, ataupun bahkan satu tahun. Nah, ini dia dapat dihitung secara kumulatif ya. Nah, misalnya menghitung lamanya hujan dalam satu hari, satu malam, kita harus menjumlahkan lamanya waktu hujan pada hari yang dihitung. Nah, seperti contoh, hujan yang jatuh pada 11 Februari 2010 adalah 2 jam 31 menit atau kejadian hujannya selama 1 minggu pada tanggal 1 sampai dengan 7 Februari itu hanya 2 hari saja, padahal 1 sampai 7 Februari itu ada sekitar 7 hari ya. Itu yang ternyata ada hujannya 2 hari saja. Nah, ini tetap kita lihat kejadiannya dari tanggal 1 sampai 7 walaupun kejadian hujannya hanya 2 hari. Kemudian ya alat penakar hujan ini bisa diamati secara manual bahkan otomatis ya. Kalau untuk manual biasanya kita menggunakan rumus ya. Kita ada seperti cawan, kita hitung berapa volume yang masuk ya, air hujan yang masuk, kemudian kita hitung dengan rumus. Nah, kalau otomatis enak sekali ya. Ya, kalau otomatis ini kita tidak usah menghitung dengan rumus. Nah, nanti di layar itu sudah ada menunjukkan angka secara digital. Oke, kemudian kita lanjut ke distribusi hujan. Nah, kalau kita bicara tentang distribusi berarti kenaannya dengan penyebaran hujan. Nah, kalau penyebaran hujan ini mungkin ya kejadian yang pernah kalian temui ini pada satu wilayah itu kadang-kadang distribusinya tidak merata. Ya, contohnya Kecamatan Alumsari saja ya. Kecamatan Alumsari yang dekat dengan Mayong itu hujan. Nah, tapi Kecamatan Alumsari yang dekat dengan Kecamatan Gebok itu ternyata tidak hujan. Nah, ini adalah contoh dari distribusi hujan yang tidak merata. Nah, biasanya ini hal seperti ini terjadi ketika awal-awal di musim hujan. Nah, ini kadang-kadang hujan terjadi tidak merata. Oke, tadi itu ada pemaparan tentang erosivitas. Ya, adik-adik, ini saya tekankan lagi bahwa erosi itu tidak hanya terjadi ketika tanah longsor. Ya. Jadi terjadinya agregasi tanah walaupun dia itu tidak terjadi longsor. Jadi dalam tanah yang rata itu ketika air membawa tanah itu juga sudah dikatakan erosi ya, seperti itu. Oke, adik-adik, di sini kami ingin mengomentari, bukan mengomentari ya, jadi membahas tentang beberapa komentar ya dari pertemuan 3 yang kemarin ya. Ada beberapa komentar, ada beberapa ulasan dari kalian tentang wilayah masing-masing dari kalian ya. Jadi apa sih hubungannya dengan erosivitas itu? Oke, ini ada 4 terpilih ya. Jadi ada dari kelas A 2 orang dan kelas B 2 orang ya. Di sini kita lihat dulu dari Arif Rohmat ya. Dari Arif Rohmat ini dari kelas A, beliaunya ini tinggal di daerah Rembang ya, Kabupaten Rembang, Kecamatan Sulang. Nah, Kecamatan Sulang ini termasuk vegetasinya masih bagus ya, beragam dan masih banyak ya, hutan-hutan ya, vegetasi hutan masih banyak. Dan wilayahnya cenderung landai. Namun beberapa musim kemarau itu mengalami kesulitan air ya. Tapi dalam musim-musim penghujan itu kadang-kadang curah hujannya tinggi. Namun tadi tertolong dengan vegetasi yang cukup baik. Oke, kita coba lihat ulasan dari Pak Z ya tentang daerah yang seperti Sulang ini bagaimana kalau dikaitkan dengan erosivitas. Baik,
Saya sedikit akan mengomentari apa yang disampaikan oleh Saudara Arif Rohmat yang berasal dari Kecamatan Sulang, Kabupaten Rembang. Ya, yang saya dapat gambaran tentang kondisi wilayahnya relatif landai, vegetasinya cukup beragam, ya. Saat kemarau itu biasanya mengalami kesulitan air, kekeringan ya, sedangkan penghujan itu banyak air. Nah, begini, ini akan lebih baik sebenarnya kalau saudara juga mengutarakan ya, secara topografi atau petanya itu Kecamatan Sulang itu letaknya di mana. Tapi ini untuk ke depan ya saya rasa. Cuma secara umum kalau boleh saya mengatakan bahwa nampaknya hampir seluruh wilayah Kabupaten Rembang itu kan ini ya tergolong relatif kering ya. Kemudian yang kedua, bagian Rembang wilayah selatan, semakin ke selatan itu kan umumnya daerah pegunungan kapur ya, pegunungan Kendeng Utara. Nah, ini memang karakteristiknya itu seperti itu. Jadi umumnya itu kontras antara kondisi air pada saat musim kemarau dan musim penghujan. Kenapa? Karena tanah kapur itu porus, ya. Jadi pada saat penghujan banyak air, tapi pada saat musim kemarau umumnya kering, gitu ya. Tapi kalau saudara mengatakan di sini bahwa umumnya wilayah di Kecamatan Sulang itu relatif landai dan vegetasinya cukup baik, maka sebenarnya perlindungan terhadap permukaan tanah itu sudah cukup baik. Dengan demikian maka erosivitas hujan ya itu cukup rendah karena di situ ada vegetasi penutup yang masih cukup baik, dan yang kedua permukaan tanahnya itu relatif landai ya. Kalau permukaan tanah relatif landai, kemudian sifat tanahnya seperti apa, itu nanti hubungannya dengan erodibilitas. Nah, erosi itu sebenarnya adalah perpaduan antara erosivitas hujan, jadi potensi hujan untuk menimbulkan erosi, dan erodibilitas tanah, jadi kepekaan tanah terhadap erosi. Ini yang bisa saya sampaikan. Jadi kalau vegetasi penutupnya bagus, kemudian tanahnya relatif landai, itu insya Allah juga tingkat erosinya rendah. Karena apa? Meskipun erosivitasnya tinggi, ya, erosivitas hujannya tinggi, tapi karena ada selubung vegetasi penutup yang baik, maka energi potensial yang ada pada air hujan itu tidak langsung menimpa permukaan tanah. Kemudian karena tanahnya landai, tenaga kinetik atau energi kinetik yang terjadi karena limpasan permukaan juga tidak terlalu tinggi, sehingga dengan demikian maka tingkat erosinya diharapkan di sana relatif tidak tinggi. Namun karena tanahnya adalah tanah kapur, memang pada umumnya mempunyai sifat seperti yang tadi saudara katakan, dia porus, kemampuan penyimpanan airnya tidak begitu kuat, ya, sehingga pada musim kemarau umumnya terjadi kekurangan air, sementara pada saat penghujan itu relatif tersedia banyak air tapi sesaat. Itu tadi tanggapan tentang daerah Sulang ya, kemudian ya di Kabupaten Rembang. Nah, adik-adik, jadi erosi itu walaupun daerah landai, kalau tidak memiliki penutup selubung yang baik atau vegetasi yang cukup rapat, itu juga bisa terjadi erosi. Contohnya ya, dulu waktu Bu Nova masih sekolah, ada bagian dari sekolah Bu Nova itu gundul, tidak ada rerumputannya. Nah, apa yang terjadi ketika hujan besar itu? Ada muncul air yang membawa tanah ya. Warnanya itu coklat gitu, seperti kopi susu. Nah, ini adalah indikasi terjadinya erosi. Nah, adik-adik, jadi tidak boleh bias ya tentang ini ya. Jadi ada kalanya erosi itu terjadi pada permukaan yang lain. Oke, kita lanjut ke yang kedua ya, dari kelas A ini ada Mbak Rahayu Kusuma ya. Mbak Rahayu Kusuma ini berasal dari Gembong Pati ya. Di sana masih banyak vegetasi.
Namun kontur tanahnya ini berkebalikan dengan Sulang ya. Dia lereng, ada berbukit dan lain sebagainya. Namun menurut Mbak Rahayu selama ini tidak ada terjadi erosi ya. Apa mungkin curah hujannya sedang atau mungkin dilihat dari hujannya belum ada atau hujannya sedang. Nah, ya, kita harus melihat itu lebih dalam lagi gitu. Atau mungkin Pak Z ada beberapa hal yang mungkin bisa dipahamkan ke adik-adik tentang Kecamatan Gembong ini ya di Kabupaten Pati. Monggo Pak Yet. Iya, Saudara Kusuma Rahayu ya, dari Kecamatan Gembong, Kabupaten Pati. Gembong itu adalah lereng Muria yang bersebelahan dengan Kecamatan Dawe ya. Jadi kalau di Kudus, Dawe itu termasuk wilayah lereng Muria sebelah selatan, sedangkan Gembong juga di sampingnya gitu ya. Jadi sama-sama ini lereng Muria. Secara umum kondisi topografinya adalah lereng ya, di beberapa tempat sehingga dia berbukit. Di beberapa tempat memang ada tempat yang rata, relatif rata, tapi umumnya itu adalah lereng. Nah, selama kondisi vegetasi penutup di sana masih cukup baik ya, sekali lagi, maka daya rusak air hujan atau erosivitas air hujan itu tidak akan berpengaruh serius terhadap penggerusan atau erosi. Namun malakala kemudian vegetasi penutup ini berkurang ya, jadi pepohonannya berkurang, terutama untuk tegakan tanaman tahunan ya, kemudian juga semak dan sebagainya, itu maka selubung atau penutup permukaan tanah akan tersingkap, sehingga dengan demikian maka ancaman terjadinya erosi terutama karena pukulan langsung air hujan atau splash erosion itu akan semakin besar. Jadi kasusnya kalau pada Kecamatan Gembong ini sama dengan Kecamatan Dawe pada umumnya itu adalah wilayah lereng ya, maka di sana vegetasi penutupnya harus cukup baik. Itu secara umum seperti itu. Oke, terima kasih. Itu tadi dari Saudara Rahayu Kusuma ya, saudari Rahayu Kusuma. Nah, ini kita beralih ke kelas B. Di sini ada M Ristiawan ya. Dia bertempat tinggal di Batelit, tepatnya di Ragung Lampitan ya. Ragung Lampitan ini dia berbukit ya, namun jarang terjadi erosi ya. Kemudian ketika masa-masa musim kemarau itu kekeringan ya. Oke, mungkin di sini kita lihat kalau di Ragung Lampitan ini cenderung berbukit mirip dengan yang Gembong tadi, namun dia itu kalau terlihat dari irisan-irisan bukit itu cenderung ada tekstur batu ya, berbatu begitu ya. Oke, kalau seperti ini bagaimana coba? Kita dengarkan dari Pak Z. Baik, ini dari Saudara Muhammad Restiawan ya, Ragung Lampitan, Batelit, Jepara. Sebenarnya secara umum hampir sama dengan yang terjadi di Gembong, hanya problem secara spesifiknya mungkin sedikit berbeda ya. Sama-sama kedua-duanya itu lereng Muria ya, cuman di sana mungkin tanahnya itu lebih ukuran butiran tanahnya itu lebih halus, lebih liat ya. Jarang terjadi erosi selama memang vegetasi penutupnya di daerah hulu itu baik gitu ya. Cuma saudara harus ingat bahwa kegiatan manusia yang ada, terutama yang ada kaitannya dengan aktivitas pertanian dan sebagainya, yang berakibat untuk membuka vegetasi penutup, ini juga harus diwaspadai, terutama di daerah atas ya, di daerah hulu. Kalau di daerah hulu itu vegetasi penutupnya tidak bisa berfungsi dengan baik ya, maka yang terjadi adalah nanti
resiko terjadinya limpasan atau runoff di daerah raguk lampitan ini itu akan lebih tinggi, ya. Jadi karena tingginya limpasan, ya, air itu mengalir dari atas ke bawah. Kita tahu bahwa karena tanahnya itu relatif liat dan berbatu, dia infiltrasinya kan tidak terlalu tinggi, sehingga resiko untuk terjadi akumulasi air hujan dari atas itu semakin besar, dan nanti dia terakumulasi semakin ke bawah semakin besar, baik ukuran volumenya maupun kecepatannya, sehingga tenaga kinetiknya juga akan semakin besar. Ini biasanya nanti akan nampak dari seperti yang tadi dikatakan Bu Nova, ya. Aliran airnya itu menunjukkan kecoklatan, ya. Kecoklatan ini adalah merupakan indikator betapa di situ sebagian partikel tanah dari hulu itu sudah mulai terangkut, ya. Semakin keruh, maka berarti tingkat erosinya yang terjadi semakin besar. Dan proses erosi ini tidak saja terjadi di daerah hulu, tapi sambil dia berjalan ke bawah. Kalau peribahasa Jawa itu mengatakan kriwian dadi grojokan, ya. Hujan terus terjadi, ya, kemudian aliran air ke bawah ini semakin besar, ya, maka daya rusaknya juga akan semakin besar. Biasanya nanti yang terjadi, ya, itu tiba-tiba terjadi tanah longsor, ya, karena di kawasan atasnya itu ada kawasan yang sudah kehilangan vegetasi penutup. Bisa jadi di daerah di bawahnya itu mungkin tidak terjadi hujan, ya, tapi di atas terjadi hujan dan air itu masuk ke dalam tanah, tapi itu tidak terlalu dalam. Kemudian lapisan tanah di bawah permukaan itu menjadi jenuh oleh air, ya, sehingga bisa dibayangkan itu seperti pasta. Lah, sementara di bawah itu ada lapisan keras. Kalau pasta ini semakin encer, maka pada satu saat dia akan meluncur ke bawah, ya. Nah, proses inilah sebenarnya yang merupakan cikal bakal dari proses tanah longsor, ya, yang sekarang itu banyak dikatakan dengan istilah tanah bergerak. Terima kasih. Ya, semakin menarik, ya, diskusi kita tentang erosi, ya. Nah, ini ada pertanyaan, bukan pertanyaan, ya, ulasan, ya, dari Mbak Isnaini Nitasari, ya. Ini berbeda lagi, ya. Dia tinggal di Undaan Kudus, ya, tapi tidak dijelaskan di desa mana, ya, ini undaannya, ya. Jadi, tapi saya rasa ini mungkin undaan yang dekat-dekat dengan Undaan Tengah, Undaan Karangrawa, ya, kelihatannya, ya. Namun ini tidak dijelaskan di sini. Jadi daerah Mbak Isnaini Nitasari ini memiliki vegetasi yang sudah mulai jarang, ya. Dan di sana terjadi pertanian intensif pada padi monokultur, ya. Jadi kiri kanan sepanjang mata memandang semuanya adalah kuning hijau royo-royo, ya, padi, ya. Oke, dan masa musim kemarau susah air, tapi masa-masa penghujan kadang-kadang kebanyakan air tidak bisa dibuang, bahkan ada yang tidak bisa meresap ke tanah, ya. Mungkin tadi, ya, tanahnya sudah mulai berada pada tingkatan yang jenuh mungkin, ya, tanahnya. Jadi dia sudah mirip-mirip liat gitu, jadi susah untuk menembus ke lebih dalam lagi, jadi airnya masih berada di lapisan atas gitu. Oke, nah kalau seperti ini menurut Pak Zid seperti apa? Baik, saya akan menanggapi sedikit tentang informasi yang disampaikan oleh Mbak Isnaini, ya, dari lingkungan tempat tinggalnya. Dia mengatakan bahwa dia berasal dari Kecamatan Undaan, Kabupaten Kudus. Kecamatan Undaan ini secara topografi itu terbagi menjadi dua, ya. Kalau seperti misalnya, ya, Wates, Undaan
Lor, Undaan Tengah, Undaan Kidul, ya, Kalirejo, kemudian dan seterusnya, itu adalah merupakan kawasan dataran. Bahkan kita mengatakan itu cekungan, ya. Sementara kalau kita lihat sebagian lagi, ya, itu sebagian kecil lah, seperti di Wonosoco, itu adalah lereng Pegunungan Kendeng Utara, ya, yang bertetangga dengan Kecamatan Sukolilo itu, Kabupaten Pati. Nah, dua wilayah ini mempunyai karakteristik yang berbeda. Yang pertama, kalau Kecamatan Sukolilo itu lereng Pegunungan Kapur, ya. Dia sering menerima kiriman air dari kawasan di atasnya. Jadi istilahnya kiriman air dari wilayah Kecamatan Sukolilo yang ada di atasnya. Nah, ini ibaratnya seperti DKI itu, ya. Sering terima air kiriman dari kawasan puncak yang berada di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Sementara kalau yang lain, lah saya nggak tahu Saudara Isnaini itu berada di desa yang mana. Kalau seperti yang berbatasan dengan Kecamatan Jati sampai ke selatan, berbatasan dengan Kabupaten Grobogan, ya, seperti Lambangan, itu relatif rata. Bahkan kalau kita bandingkan dengan kawasan yang lain, itu merupakan cekungan. Jadi secara prinsip dia itu seperti mangkok gitu, ya. Dengan demikian maka problem utama yang berkaitan dengan tata air di situ adalah kesulitan membuang air, ya. Makanya dulu, mohon maaf ini, kalau yang pernah saya dengar dari yang tua-tua itu di Kecamatan Undaan, terutama yang wilayah yang bawah, itu wayah ketiga, wayah rendeng ora iso ndodok, wayah ketiga ora iso cewok. Mohon maaf ini, ya. Kenapa? Karena pada saat musim kemarau itu kekeringan, pada saat musim penghujan itu terjadi genangan air, banjir. Kenapa? Memang dia menerima kiriman air dari daerah hulunya, ya. Sementara karena dia itu mangkok sifatnya, dia paling rendah relatif dibandingkan dengan sekitarnya, sehingga sulit untuk membuang kelebihan air yang ada ke daerah lain. Nah, makanya khasnya untuk wilayah yang seperti ini adalah dia pas untuk sentra budidaya padi sawah, ya. Oleh karenanya pantas kalau saudara mengatakan vegetasi penutup yang berupa pepohonan agak jarang, ya memang iya. Resikonya sentra padi sawah itu memang seperti itu, Mbak. Tapi memang tidak ada yang mutlak baik dan mutlak buruk, ya. Saudara harus ingat bahwa kecamatan saudara itu termasuk pemasok beras, khususnya untuk Kabupaten Kudus dan wilayah sekitarnya, ya. Bayangkan kalau petani Undaan itu mogok nanam beras, ya. Tapi memang ada problem lain gitu, ya. Nah, tanahnya itu tanah hitam liat, ya, yang drainasenya memang sulit, ya, drainasenya buruk, ya. Sehingga kalau waktu kering itu diolah itu berat, tapi waktu musim penghujan di sana yang terjadi ada genangan air yang sulit untuk dikeluarkan. Nah, sekarang kelihatannya dimodel dengan pengaturan pembuatan jaringan irigasi atau tata air yang baik, bahkan dengan sistem pemompaan, dan kemudian kelihatannya nanti dirangkai, ya, dengan jaringan irigasi yang ada di daerah lain, sehingga harapannya problem yang ada tidak semakin serius. Atau dengan pola yang lain, maka wilayah seperti di tempat panjenengan itu sebaiknya memang dikembangkan untuk kawasan budidaya lahan basah. Jadi ada yang padi sawah terutama, ya, walaupun nanti ada tanaman-tanaman yang lain seperti melon dan sebagainya itu pada saat musim kemarau dan sebagainya. Nah, sementara yang lain itu bisa juga dijadikan kawasan budidaya ikan, ya. Kenapa? Karena memang keadaannya di situ adalah kesulitan membuang air, gitu, ya.
Jadi kalau kesulitan membuang air jangan dipaksakan. Kalau toh mau dipaksakan, itu di situ kita harus menggunakan tenaga, pikiran dan biaya yang besar. Artinya kita harus pakai sistem pompa. Nanti airnya harus dialirkan ke daerah lain yang relatif lebih rendah dari daerah di situ, ya. Tapi ini bukan berarti bahwa itu merugikan, gitu ya. Jadi kita harus pandai-pandai memanfaatkan potensi alam yang merupakan pemberian Allah. Ya, kita sudah sampai sesi terakhir ya, conclusion dari semua ini ya. Jadi daerah hulu dan hilir itu tidak ada yang lebih baik ya. Semuanya punya kelebihan dan kelemahannya masing-masing ya. Jadi daerah yang hulu itu problemnya itu paling berat pada pengikisan tanahnya ya, terbawa kemudian nanti mengendap di daerah hilir. Nah, seperti itu. Nah, jadi sama-sama ya, saling ada sebab dan akibatnya masing-masing gitu. Oke, adik-adik, kelihatannya sesi pertemuan kita cukup sampai di sini ya. Mohon tolong verifikasi untuk yang belum ada di list data grouping kelompok ya. Sudah ada menunya, tolong disubmit dan diisi NIM, nama, kemudian gendernya ya, untuk memudahkan kita biar proporsinya sama ya, laki-laki dan perempuan, tidak banyak laki-laki atau perempuannya. Kemudian jangan lupa kabupaten domisili ya. Kemarin saya lihat ada beberapa yang domisilinya ada di Kalimantan, bahkan ada yang di luar kabupaten di Jawa Tengah ya, di Jawa Timur. Ngawi itu Jawa Timur atau masih ya, Jawa Timur? Jawa Timur, oke, seperti itu. Ya mungkin nanti mohon yang sampai di luar Jawa Tengah dan di luar provinsi, bahkan di luar pulau ya, itu nanti mohon Japri Bu Nova, ini memang benar-benar ada di sana atau sudah ada di Kudus. Seperti itu dulu dari kami. Saya Bu Nova Laili Wisuda dan beserta Pak Z. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum.